Selamat pagi. Hai adik-adik. Ibadah minggu pagi hari ini Kakak Vivi tidak sendirian. Kakak Vivi ditemani oleh Janeta Gracia Mewengkang. Nah, sebelum ibadah kita dimulai, persiapkan Alkitab, uang persembahannya dan duduk yang manis ya adik-adik. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 5. Lihatlah. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, kami akan memulai ibadah kami, tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Janeta tahu nggak hari ini pembacaan firman Tuhan siapa yang mau? nggak tahu kak, siapa ya? Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Karinda. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik sekarang silakan bangkit berdiri, kemudian siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab kita. Tapi sebelumnya kita satu di dalam doa ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu, agar kami mampu mendengarkan dengan baik dan benar. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita akan dibacakan oleh teman kita Janeta dan Ipan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, Pandu, Mesopotamia, Yudea dan Kapodia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang orang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini bercerita tentang turunnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu lambangnya adalah lidah api. Kemudian, peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi dalam situasi ketika orang-orang berkumpul di Yerusalem. Begitu juga dengan murid Yesus. Mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik, peristiwa Pentakosta
adalah hari turunnya Roh Kudus, di mana sebagai peristiwa pengabaran Injil yang diberikan ke seluruh orang dari berbagai daerah. Dan peristiwa turunnya Roh Kudus di Yerusalem sebagai bagian dari rancangan karya Allah agar Injil Kristus dapat diberikan seperti pesan Yesus yang terdapat di dalam pembacaan Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, peristiwa turunnya Roh Kudus menjadi perenungan bagi orang percaya. Sudahkah kita senantiasa merespon kehadiran kuasa Roh Kudus dengan benar? Adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk selalu memiliki keberanian untuk siap memberitakan kebenaran Injil Kristus dimanapun adik-adik berada. Dan untuk memberitakan Injil Kristus tidak selamanya selalu mudah dan gampang, dan juga tidak selamanya selalu dapat diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitar kita, di sekitar adik-adik. Tapi adik-adik harus tetap setia untuk memberitakan Injil Kristus, karena kuasa Roh Kudus akan selalu senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan, dan keberanian. Untuk itu, teruslah bersaksi. Bagaimana caranya, Kak? Kita memberitakan Injil Kristus. Nah, misalnya adik-adik di sekolah mengingatkan teman adik-adik yang suka mencontek, atau adik-adik melerai teman-teman yang sedang berantem atau berkelahi, atau adik-adik menegur teman-teman yang suka mengambil barang milik temannya. Nah, adik-adik harus bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik untuk memberitakan Injil Kristus membutuhkan keberanian. Karena itu, setiap adik-adik harus bisa membuka diri untuk selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena dengan bimbingan Roh Kudus, adik-adik akan mempunyai keberanian dan kemampuan seperti murid Yesus. Bagaimana caranya adik-adik membuka diri kepada kehadiran Roh Kudus? Nah, ya, adik-adik harus senantiasa membangun hubungan baik dengan Allah. Caranya lewat apa ya, Karinda? Ya, caranya adik-adik harus selalu setia berdoa. Kemudian adik-adik selalu rajin membaca Alkitab. Dan jangan lupa adik-adik selalu rajin ibadah impa setiap hari Minggu. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk kelas Batita dan TK, aktivitasnya dapat dilihat nanti di video.
Kemudian nanti kalian buat di rumah dengan bantuan mama, papa, atau kakak kalian. Dan untuk kelas kecil dan kelas tanggung, kakak ada tugas, yaitu kalau kalian mendengarkan cerita firman Tuhan tadi, kalian akan bisa menjawabnya. Dan pertanyaannya ada di link. Kalian akan bisa mengisi di Google Form. Nanti kalian lihat ya setelah ibadah ini. Nah, adik-adik, sebentar kita akan melihat satu pujian dari adik kita Ipan dengan judul lagu Yesus Menginginkan Daku.
Adik-adik, karena kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan merespon cerita firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Ceria nomor 20. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita akan satu di dalam doa. Lipat tangannya, dengarkan Karinda berdoa ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ketika di pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu boleh menerapkan apa yang telah kami terima pagi hari ini ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang selalu berani menyampaikan kebenaran tentang-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik ya Tuhan, di masa pandemi ini ketika mereka harus melakukan aktivitas mereka di rumah mereka masing-masing, baik itu di dalam pendidikan maupun di dalam bermain, mereka lakukan di dalam rumah. Ya Tuhan, biarlah mereka selalu sehat, kuat di dalam masa-masa pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua mereka yang senantiasa membimbing, menjaga mereka ya Tuhan di masa-masa saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua mereka masing-masing, agar mereka boleh selalu memberikan kasih dan juga memberikan kekuatan kepada adik-adik semuanya di dalam masa-masa tumbuh kembang mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Samarinda, di dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat, baik itu di induk maupun di tingkat pelkes. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan dan juga kakak-kakak tim multimedia yang mereka selalu setia Tuhan melayani anak-anak dan juga membantu di dalam setiap kegiatan rekaman kami untuk pelayanan anak. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Siapkan Persembahannya duduk yang manis, dan jangan lupa ya, persembahannya dikasihkan ke orang tua agar orang tua berikan ke kantor gereja. Tapi sebelum itu kita menyanyi dari Kidung Ceria 127, Haleluya Haleluya. Haleluya, puji
kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, berkatilah persembahan ini agar bermanfaat bagi sesama dan gereja kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, ibadah kita akan kita tutup. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa Pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.